Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa Fadilah Makrus. Saya biasa dipanggil Alfa. Saya ingin berpidato tentang akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, terima kasih. Silakan menonton. ممد لخير الخلق يدا أحد إلا وبه سعيدا فلذاك Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi anzala ala hadil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qiman liyundira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihat anna lahum ajran hasanah. Ingkang kawula hormati Kepala Desa Loso Kandang Bapak Ahmad Ferry Ridho, ingkang kawula hormati Bapak Ketua RT Bapak Dio Irfan Banani, lan ingkang kawula hormati Bapak Ketua RW Bapak Hadek, lan bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak sekalian ingkang berbahagia. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Awalan hayabina nashkuru syukran ilallahi ta'ala allati qad a'tana ni'aman katsiratan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Yang pertama, marilah kita mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan nikmat iman dan Islam sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barakah ini. Tanian sholatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, salawat beriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, berdirinya saya di sini, saya ingin menyampaikan sepatah dua patah kata yang berjudul tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak sekalian yang berbahagia, apakah kalian tahu di mana Al-Quran pertama kali turun? Oh, belum tahu ya? Al-Quran ini diturunkan di Makkah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Nah, ketika Al-Quran turun di Mekah ini menggunakan bahasa apa? Ada yang tahu? Arab. Belum tahu? Oh iya, Al-Quran ini diturunkan di Mekah dengan menggunakan bahasa Arab. Dikarenakan apa? Dikarenakan bangsa Mekah sendiri ini menggunakan bahasa Arab. Nah, kalau misalkan diturunkan di Jawa dengan menggunakan bahasa Jawa, karena apa? Karena Al-Quran turun sesuai dengan bangsa itu. Nah, jadi kalau misalkan turun di Arab, jadi Al-Qurannya berbahasa Arab, bapak-bapak, ibu-ibu. Iya. Nah, ini membahas tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Amin. Nah, kalau misalkan ditanya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti semuanya tahu ya. Nah, saya ingin bertanya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak sekalian. Siapakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dimulai dari mbak-mbak dulu, ibu-ibu, apa? Aku tanya. Astagfirullahaladzim. Siapakah Rasulullah? Yang kerudung putih, yang kerudung putih. Siapakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Baik, betul enggak? Rasulullah itu adalah utusan Allah. Sekarang saya ingin tanya kepada mas-mas, kepada bapak-bapak, bapak yang army, bapak army. Nah, ya bapak yang army itu siapakah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Army. Nah, ya bapak yang army, siapakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Allah adalah Rasulullah. Rasulullah adalah Rasulullah. Baik, sepertinya kita sudah sedikit mengenal tentang siapakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Rasulullah adalah khatamul anbiya, beliau adalah utusan Allah yang terakhir. Beliau mendapatkan kitab
melalui perantara malaikat Jibril, Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW, lalu disampaikan kepada umatnya. Nah, lalu pada pembahasan kali ini saya ingin membahas tentang akhlak Rasulullah SAW. Beliau merupakan suri tauladan terbaik, bahkan beliau dianggap sebagai Al-Quran berjalan. Al-Quran di muka bumi sebagai suri tauladan bagi umat manusia. Nah, di sini saya memiliki kisah di mana Sofia, istri tawanan perang, di mana ia ditinggal mati oleh ayahnya, ditinggal mati oleh pamannya, ditinggal mati oleh suaminya, dan ditinggal mati oleh saudara laki-lakinya. Dia merasa sedih sekali karena apa? Karena dia tidak memiliki seorang pun yang dapat diandalkan. Ketika itu orang yang meninggal itu ketika itu Sofia merasa sedih sekali. Mereka semuanya sudah tiada meninggalkan si Sofia. Lalu Rasulullah itu sebagai yang menang, bagian yang menang itu Rasulullah mau mendatangi Sofia, menceritakan bagaimana keadaannya, lalu meminta maaf, lalu menceritakan kembali, lalu meminta maaf. Begitupun berulang-ulang sampai si Sofia ini jatuh hati kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah ada kisah itu, si Sofia ini dipinang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipinang lalu dijadikannya istri. Nah, itu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bisa membuat orang yang benci sama beliau jadi jatuh hati kepada beliau. Beda nih sama kita, mas-mas, mbak-mbak semuanya. Nah, kalau kita suka sama orang, biasanya itu awalnya cinta, lama-lama bisa benci. Wahai teman-temanku sekalian, nah itu bisa jadi benci. Nah, beda lagi sama Rasulullah. Kalau Rasulullah itu bisa membuat orang yang benci sama beliau jatuh hati kepada beliau. Nah, kita harus mencontoh perilaku Rasul yang seperti ini. Kita harus mencontoh dan menerapkannya kepada kehidupan sehari-hari. Nah, terus saya ini memiliki kisah lagi, memiliki kisah di mana Rasulullah ini sangat baik terhadap istrinya, yakni Aisyah. Ini ada sebuah kisah ya teman-teman, di mana Rasulullah ini habis pulang perang, capek. Dan kebiasaan Aisyah kalau misalkan Rasulullah pulang perang ini selalu membuatkan minuman. Suatu ketika Rasulullah pulang, mengetuk pintu, tak. Assalamualaikum istriku, wahai Aisyah, gitu. Nah, habis itu Aisyah keluar, habis itu, ya Rasulullah, dari mana? Udah capek ya? Iya, wahai istriku, saya capek sekali. Nah, setelah itu Aisyah langsung membuatkan minuman untuk si Rasulullah. Membuatkan minuman, lalu biasanya minuman itu diminum berdua. Saat itu Rasulullah hanya meminumnya sendiri. Karena apa? Karena setelah ditelusuri, itu ternyata Aisyah itu tidak menaruh gula dalam minuman tersebut, tapi menaruh garam. Nah, apa yang dikatakan Rasulullah? Yang dikatakan Rasulullah seperti ini: wahai istriku, minuman yang engkau buat ini sungguh sangatlah nikmat. Saya tidak ingin membaginya denganmu, seperti itu. Nah, lalu si Aisyah tuh bilang gini, loh kok gitu? Padahal biasanya kita minum berdua gitu kan. Setelah itu dicuci, Aisyah kepo, sangat kepo sekali dengan minuman tersebut. Lalu mencicipinya satu tetes. Ternyata itu adalah garam, rasanya asin sekali. Nah, kalau misalkan orang zaman sekarang ya, bapak-bapak, ibu-ibu, biasanya kalau misalkan dibuatkan teh sama istrinya, rasanya asin kayak gitu gimana? Wah, asin gitu kan, langsung bilang. Ini beda sama Rasulullah. Akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangatlah mulia, jadi kita harus mencontoh perilaku beliau yang seperti ini. Oke, mungkin cukup sekian ya bapak-bapak, ibu-ibu, karena semuanya mungkin sudah paham tentang akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini saya hanya ingin mengingatkan bahwasanya kita harus mencontoh perilaku beliau yang seperti itu. Semua perilakunya merupakan perilaku yang terpuji karena beliau dijuluki sebagai Al-Quran berjalan. Oke, syukron yumkin kafetuhuna min khutbati. Saya minta maaf yang sebanyak-banyaknya apabila banyak kesalahan dalam penuturan saya. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah menonton video saya sampai akhir. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari video tersebut adalah bahwasanya kita harus mengikuti akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus mencontoh perilaku beliau mulai dari hal sekecil apapun. Biasanya nih kita
kalau misalkan hal sekecil apapun biasanya diremehkan, seperti contoh tersenyum terhadap sesama. Itu biasanya sangat disepelekan. Nah, kita tidak boleh menyepelekan hal yang kecil. Apabila kita menyepelekan hal yang kecil, bagaimana kita bisa menghargai, menghormati hal yang besar? Nah, kita harus mencontoh perilaku beliau dari hal yang terkecil. Oke, terima kasih untuk semua penonton saya, semua pendukung saya, dan semua teman-teman saya yang sudah berpartisipasi. Saya minta maaf bila banyak sekali kekurangan dalam pembuatan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.